Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri ddarain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hakim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين إلى حضرة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله إلى يوم الدين الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم قال المؤلف والشارع رحمهم الله عز وجل نفعنا به وبعلومه وبعلومهما في الدارين آمين بشفاعة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Amin. Halaman 8 baris dari bawah ke atas 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi i'rab nasab mempunyai i'rab jazm, i'rab nasab sudah lewat. Sekarang dalam pembakasan i'rab jazm. Jadi i'rab ada 4. Satu namanya rafa. Tanda aslinya pakai doma.
2 i'rab nasab, tanda aslinya pakai fathah. 3 i'rab khofat atau jer, tanda aslinya pakai kasroh. Dan 4 i'rab jazm, tanda aslinya pakai sukun. Jadi i'rab rafa, nasab, jer sudah selesai. Sekarang tinggal 1, i'rab jazm. I'rab jazm mempunyai tanda 2. Tanda yang asli sukun, tanda yang pengganti asli, yaitu melempar, membuang huruf elat atau membuang huruf nun. Huruf elat yaitu wawu yang mati, di depannya ada doma. Ya yang mati atau alif, di depannya ada harokat fathah. Atau iya yang mati, di depannya ada harokat kasroh. Itu namanya huruf elat. Huruf elat secara logat ya cacat. Nah, adapun secara istilah atau secara terminologi, huruf elat yaitu huruf wawu yang disukun atau mati, di depannya ada doma. Alif di depannya ada harokat fathah. Iya di depannya ada kasroh. Nah, huruf elat. Kadang i'rab jazm itu membuang huruf elat dan kadang membuang huruf nun. Misalnya ada lafaz yadribuna. Nah, nanti ketika jazm, kemasukan amil jazm, misalnya kemasukan lafaz lam, artinya tidak, kayak no, not, nor. Maka yadribuna ketika kemasukan lafaz lam, jadi lam yadribu, membuang nun itu. Nah, sekarang mulai dibakas. Kapan membuang huruf elat atau nun itu menjadi tanda dari i'rab jazm. Wa ammal khadfu, adapun tanda dengan membuang huruf atau huruf elat adalah fayakunu, maka dia ada apa hadab, melempar huruf atau ya huruf elat atau nun, adalah alamatan sebagai tanda-tanda lil jazmi bagi i'rab jazm fil fi'il ing dalam tetap ing dalam fi'il al mudhari'i sing menuduno waktu sedang berlangsung atau akan datang. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja yang punya 2 macam keterangan waktu. Bisa waktu sedang berlangsung atau present continuous tense, atau waktu akan datang. Nanti, sebentar lagi, besok, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, namanya dalam bahasa Inggris itu future tense. Biasanya pakai kata bantu, kata kerja bantu, ya. Apa diberi shall will itu. Nah, mudhari yang bagaimana, yang di-i'rabi dengan melempar huruf, ya. Fi'il mudhari sifatnya al-mu'tallil akhiri, yang di belakangnya ada huruf elatnya. Al-mu'talli yang ada huruf elatnya, al-akhiri bagian belakangnya. Jadi al-mu'tallil akhiri yang huruf akhirnya terdapat huruf elat. Nahu lam yaksha zaitun. Misalnya seperti lafaz lam yaksha zaitun, lam yaksha telah tidak takut. Nah, salah yaksha itu sedang takut atau akan takut. Tapi ketika kemasukan huruf lam, maka telah tidak takut siapa? Zaitun, zait, fayaksha. Maka ini uraiannya. Jadi apa yaksha itu? Namanya i'rab.
Fayaksha, adapun lafadz yaksha adalah fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari sifatnya majzumun yang dijazmkan bilam dengan amil jazm berupa lafadz lam, artinya tidak. Wa alamatu jazmi, dan adapun tanda i'rab jazmnya lafadz yaksha adalah hadful alifi, melempar huruf alif. Jadi yaksha asalnya panjang. Ya. Itu namanya alif layina. Kayak iya tapi tidak ada titiknya, namanya alif layina atau alif bengkok terjemahnya, atau alif lunak. Layina artinya lunak. Kalau dalam ucapan layina ya ucapan yang ramah. Tapi dalam alif ya alif bengkok itu kayak iya tapi nggak ada titiknya. Dan di depannya ada harokat fathah. Itu tandanya yaitu alif layina. Nah, mestinya yaksha itu panjang, dilempar. Karena kemajuan amil jazm berupa lafadz lam, artinya lam yaksha, telah tidak takut. Siapa yaitu? Kenapa kok ditandai dengan melempar huruf alif layina, huruf elat? Niabatan. Karena sebagai ganti dia melempar itu adalah tandanya i'rab jazm menggantikan anis sukuni dari tanda i'rab jazm yang asli berupa sukun. Jadi tanda asli i'rab rafa doma. Tanda asli i'rab nasab fathah. Tanda asli i'rab jar kasro. Tanda asli i'rab jazm sukun. Tanda-tanda yang lain semua itu naibah, pengganti, wakil. Jadi dia menjadi tanda i'rab jazm melempar huruf tadi itu mewakili sukun yang merupakan tanda asli. Wal fathatu, fathai lafadz lam yaksha, ya, sin itu. Jadi ada yang dilempar berupa alif bengkok atau alif layina. Wal fathatu, adapun harokat fathah qabla yang sebelum huruf yang dilempar adalah dalilun, merupakan bukti keterangan. Argumen, dalil, bukti keterangan. Bukti apa? Bukti alaya terhadap adanya huruf elat berupa alif yang dibuang itu. Alaya terhadap adanya huruf alif layina itu yang dilempar. Yang aslinya lam, aslinya belum ada lafadz lam yaksha panjang. Ada alifnya. Kok tahu? Nah, itu tandanya ada harokat fathah itu. Itu tandanya yang dilempar alif. Wa zaidun, adapun lafadz zaid adalah fa'ilun. Jadi setiap kata kerja biasanya dirangkai plus pelaku. Bahasa Indonesianya pelaku, bahasa Arabnya fa'il. Walam yad'u zaitun. Nah, ini contoh yang kedua. Karena huruf elat itu kalau tidak alif layina ya berupa wawu. Nah, ada wawu. Tetapi pada contoh ini wawunya sudah dilempar karena kemasukan lafadz lam. Lam namanya amil jazm. Jadi lafadz yang menjadikan kalimat yang kemasukan lam itu ber-i'rab jazm. Nah, jazmnya tidak memakai sukun tetapi juga seperti lafadz yaksha. Ada huruf ilatnya al-mu'talul akhir. Jadi fi'il yang al-mu'talul akhir, huruf akhirnya berupa huruf elat. Nah, yadu asalnya panjang, yad'u zaitu.
sedang atau akan mendoa siapa zaitun jahit. Tetapi ketika kemasukan lafaz lam amil jazm, maka dilempar wawunya. Jadi menjadi lam yad'u zaitun. Lam yad'u telah tidak mendoa siapa zaitun jahit. Sekarang Eropnya uraian jabatan nama Erop. Atau kalau definisinya ya perubahan akhir kalimat, baik perubahan secara lafal atau secara tekstual, secara konkret, perubahan kelihatan oleh bisa dilihat mata, atau perubahan hanya diperkirakan, atau perubahan secara abstrak. Tulisannya pancet al-fatah, kayak tidak ada perubahan, tapi sebenarnya ada perubahan, hanya tidak ditampakkan oleh bangsa Arab. Namanya perubahan secara perkiraan. Sebabnya apa? Kemasukan amil. Amil kalau dalam lafaz lam yaksa atau lam yad'u, ya lam itu amil. Yang menjadikan yaksa panjang dilempar alifnya jadi lam yaksa. Yad'u panjang menjadi lam yad'u, wawunya yang dilempar. Yaksa alif bengkoknya, alif lainnya dilempar. Jadi walam yad'u zaitun, telah tidak mendoa ya. Siapa zaitun ya. Wa yad'u adapun lafaz yad'u adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' sifatnya majzumun yang dijazmkan bilam dengan amil jazm berupa lafaz lam. Wa alamatu jazmi adapun tanda i'rab jazmnya ya lafaz yad'u adalah hadful wawi, membuang huruf wawu. Kenapa? Niabatan sebagai ganti, karena menggantikan anis sukun dari tanda i'rab jazm yang asli berupa harokat sukun. Sebenarnya yang harokat itu ya yang doma. Harokat itu artinya gerak, hidup, vokal. Jadi a i u itu harokat, a i u e ya itu harokat. Nah, sukun yang mati, hanya saja dipersamakan kayak harokat dan merupakan tanda asli bagi i'rab jazm. Wa domatu adapun harokat doma dalam lafaz yad'u itu bagian akhir yad'u lam yad'u, domanya itu qabla yang adanya sebelum ya, adanya sebelum wawu yang dilempar adalah dalilun, merupakan tanda bukti alaiya terhadap adanya wawu yang dilempar. Karena mestinya ada wawunya. Kok tahu? Ditandai dengan adanya doma pada bagian akhir kalimat fi'il kata kerja yang semestinya ada huruf elate. Enggak ada itu dilempar. Ditandai dengan adanya doma, berarti yang dilempar itu wawu. Kalau yaksa tadi ada harokat fathah, maka yang dilempar berarti alif bengkok. Jadi wa zaitun adapun lafaz zaitun ya, lam yad'u zaitun, lafaz zaitun adalah fa'ilun. Dia berperan atau menduduki jabatan fa'il, pelaku. Jadi kata kerja pasangannya pelaku. Ja'a datang siapa Zaid. Ro'a melihat siapa saya. Tu ro'a itu saya melihat. Kata kerja pasangannya pelaku fa'il. Nah ini ya begitu. Lafaz zaitun di sini jadi fa'il. Lam yad'u siapa zaitun. Fa'ilun sifatnya marfu'un yang dibaca rafa. Dah titik koma. Sekarang contoh yang ketiga yang kata kerja atau fi'il mudhari' di belakangnya ada huruf ilat iya. Walam yarmi contohnya ya seperti lafaz
walam yarmi dan tidak mukul, tidak melempar. Siapa? Zaidun, Zaid. Jadi adapun contohnya lafaz yang yang dijajemkan itu adalah kalimah ya, bukan kalimat atau kata kerja fi'il yang di belakangnya huruf ya mati, dan sebelum ya itu ada harokat kasroh, itu menandakan ada ya yang dilempar. Walam yarmi, adapun contohnya itu walam yarmi Zaidun, walam yarmi dan telah tidak melempar siapa Zaidun Zaid. Sekarang urean jabatannya atau irobnya. Fa yarmi, adapun lafaz yarmi adalah fi'lun. Fi'lun mudhari'un ya. Fi'il mudhari' sifatnya madhiyun yang dijazmkan. Dijazmkan bilam dengan tanda i'rab jazm berupa lafaz lam, artinya tidak ya. Kalau lam yarmi, telah tidak melempar siapa Zaidun Zaid. Wa alamatul jazmi, adapun tanda i'rab jazmnya lafaz yarmi adalah hadful ya, melempar huruf ya. Kenapa? Niabatan, karena menggantikan ini sukun. Dari sukun aslinya i'rab jazm itu tanda aslinya sukun. Tapi di sini tidak ada sukunnya, tapi membuang huruf iya. Kenapa? Menggantikan sukun. Kok tahu ada ya yang dilempar? Wal kasrotu, adapun kasroh, harokat kasroh, qobla yang ada sebelum ya yang dilempar itu dalilun, merupakan tanda bukti atau bukti keterangan alaiya terhadap adanya ya yang dilempar. Alaiya atas ya wa Zaidun, adapun lafaz Zaid adalah fa'ilun, jadi fa'il. Oh, tinggal sedikit. Habis itu kita membahas secara global. Ini sudah secara lumayan ya, sudah diurai walaupun tidak panjang lebar. Ini tinggal sedikit. Sekarang yang terakhir membahas kata-kata kerja atau fi'il-fi'il yang tandanya memakai tidak melempar nun. Jadi ini nanti ada fi'il itu adanya 5 yang nanti dikenal dengan al-af'al al-khamsah, kata-kata kerja yang 5. Jadi ada istilah al-asma al-khamsah, kata-kata benda atau isim-isim yang 5, yaitu lafaz abun, ahon, hamun, fudu. Ini isim yang 5. Abun, tapi syaratnya tidak ditasyir. Kalau abun ditasyir jadi ubayun. Ubayun tidak pakai wawu nanti kalau rafa, nggak pakai alif kalau nasab, nggak pakai iya, karena ditasyir. Syaratnya lafaz ini memakai huruf rafa pakai dom, pakai wawu, jer nasab ya, jer pakai iya, nasab pakai alif, syaratnya tidak ditasyir. Kalau ditasyir misalnya Hamun, Humayun, paman cilikmu, abun, bapak cilikmu, nama ditasyir. Jadi syaratnya di imriti itu kulun mudhafan mufradan mukabbar. Lafaznya tidak boleh tasyir, tapi tetap mukabbar. Ayah ya ayah, namanya mukabbar. Kalau ayah kecil mungkin Pak Le, Om. Lafaz abun itu tinggal ditasyir mengikuti pola kata fu'ailun, ubayun. Nah, walaupun diidofakan, di-add dengan lafaz lain, misalnya ubayyuka,
tetap ya-nya itu ya tidak pakai tanda i'rab dengan huruf wawu alif ya, tetapi pakai harokat, doma, kasro atau fathah. Itu kalau di tasghir. Nah, syaratnya al asma khamsah ini memakai tanda huruf wawu atau alif atau ya. Ini tidak ditasghir, dan lagi syarat kedua digabung dengan kata lain, kata-kata lain. Namanya diidhofah, bahasa Inggrisnya di-adding. Ditambahkan atau digabungkan dengan kata lain. Misalnya abuka digabung dengan lafaz ka. Ayah Anda, kamuka, your uncle, paman Anda, abuka, your father. Abun atau akuka, saudara laki Anda, your brother. Terus yang keempat, mulut Anda, famuka, itu ada ka itu. Kata ganti orang kedua, Anda, seorang. Terus dumalin, kata ganti orang ketiga. Jadi lafaz du artinya as-sohib atau pemilik. Malin harta. Syaratnya harus digabungkan. Menurut syair Imriti yang saya pernah belajar tanpa guru. Yang pakai guru hanya Syarah Ibnu Aqil. Tapi di bawahnya kecil-kecil pelajari sendiri. Hafal itu berapa syair. Ya entah 200 lebih atau 300 syair. Sekitar 1 bulan selesai itu menghafalkan. Sambil sekolah aliyah kelas 2. Jadi ketua OSIS Madrasah Aliyah Umar Zaid, Jalan Perak, ya, Kecamatan Perak. Di depannya kantor Koramil, ada di sebelah selatan sungai. Nah, sekarang mungkin sudah nggak ada karena dibuat sekolah negeri. Akhirnya ada muncul Sanawiyah Umar Zaid di Pondok Umar Zaid itu Semelan. Karena sekolah yang ditempati mungkin guru-guru yang ya belum punya kelayakan mendirikan sendiri. Bulan Sanawiyah, misalnya aliyah, mungkin mengajar aliyah. Sekarang yang terakhir wafil af'ali, dan adalah mengenai beberapa fi'il. Allati ya fi'il raf'wa wafil af'ali. Gimana aslinya tadi? Wa amma sukunu. Nah, ini tulisannya itu wafil af'ali tadi. Wa amma sukunu. Ini teks aslinya saya baca di atas garis kotak itu. Sebelahnya huruf angka 8. Wa amma sukunu, saya ulangi. Wa amma sukunu, adapun sukun fayakunu adalah fayakunu, maka dia ada alamatan, adalah sebagai tanda-tanda lil jazmi. Jadi sukun ini menjadi tanda i'rab jazm fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Fil fi'lil mudhari'i, di dalam kata kerja bentuk sedang berlangsung atau akan datang, atau fi'il mudhari'. Bahasa Arabnya kata kerja yang mempunyai keterangan waktu hal dan waktu istiqbal. Waktu hal, waktu sedang berlangsung. Waktu istiqbal, waktu mendatang. Wa amal khatbu, lah tandanya i'rab jazm ada 2. Di samping sukun ada melempar huruf. Huruf itu bisa huruf elat yang dilempar seperti lafal yasha, yad'u, yarmi. Wa amal khatbu, ya sekarang yang melempar. Jadi i'rab jazm mempunyai 2 tanda. Tanda asli sukun, tanda yang kedua itu melempar huruf atau nun. Fayakunu, adapun melempar, ya, tanda jazm yang berupa melempar, ya, membuang, adalah fayakunu, maka ada apa melempar adalah jadi melempar
dia tempatnya di mana? Wa fil afali, dan terdapat pada beberapa kata kerja atau fiil alati. Ya fiil rafwa, yang adapun rafanya fiil tadi adalah disubutin nuni dengan menetapkan nun. Jadi ketika fiil itu dirafakan, tidak melempar nun, tapi nunnya ditetapkan pada bagian akhir. Nah, ketika jazm, itulah dilempar nun. Jadi wafil afali, dan di dalam, nah ini melempar tadi ya. Jadi melempar huruf adalah terdapat, jadi tanda i'rab jazm dengan melempar huruf bagian akhir adalah terdapat di dalam beberapa kata kerja atau af'al yang ketika rafa dalam keadaan dirafakan, maka kata kerja itu menetap, tandanya pakai tetapnya nun. Nah, di sini dicontohkan ya. Wafil af'ali, dan di dalam beberapa fi'il allati rafuha, yang rafanya fi'il tadi bisa batin nuni dengan tetapnya nun. Hiya, adapun fi'il yang rafanya ditandai dengan tetapnya nun adalah al-afal, yaitu beberapa fi'il sifatnya al-khamsah, yang 5. Jadi ada isim-isim yang 5 disebut al-asma al-khamsah. Sekarang fi'il yang 5 ini ketika rafa ditandai dengan menetapkan nun, nunnya tidak dilempar. Tetapi ketika jazm, nunnya dilempar. Yakni maksudnya sang penulis teks asy atau matan al-jurumiyah, anna alamatal jazmi, bahwa sesungguhnya tanda i'rab jazm fiha di dalam al-af'al al-khamsah, al-khamsah ya, lafadznya biasanya mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'aluna. Pakai apa? Fiha di dalam al-af'al takunu adalah ada apa? Ya, tanda i'rab jazmnya adalah hadfan nuni, dengan melempar huruf nun. Yang demikian bagaimana ya? Contohnya nahulam yadriba walam tadriba ya. Adapun contohnya adalah seperti lafaz lam yadriba. Asalnya yadribani, ada nun. Lam yadriba, mereka berdua ya, telah tidak memukul. Walam tadriba, Anda berdua telah tidak memukul. Fauma, adapun contoh dua itu lam yadriba dan walam tadriba adalah majzumani, dua lafal yang dijazmkan. Dijazmkan bilam dengan amil jazm berupa lafaz lam, yang di depannya itu lam yadriba, yang satunya lam tadriba. Lam yadriba artinya mereka berdua tidak memukul. Kalau lam tadriba, Anda berdua, jadi orang kedua. Kalau lam yadriba, orang ketiga jamak. Orang ketiga tasnya, 2 orang. Kalau lam tadriba, orang kedua yang diajak bicara, Anda berdua telah tidak memukul. Wa alamatu jazmima, adapun tanda i'rab jazmnya kedua contoh itu, yaitu lam yadriba dan lam tadriba, adalah hadfun nun, melempar nun. Asalnya sebelum kemasukan amil jazm lam, maka yadribani, tadribani. Ketika kemasukan lam, maka dibuang nunnya. Lam yadriba dan tadribani menjadi lam tadriba.
Wal alifu, adapun huruf alif yang ada pada lafaz yadriba atau tadriba adalah fa'ilun. Jadi menunjukkan pelakunya dua orang yang melakukan pekerjaan memukul. Walam yadribu, walam tadribu, contohnya lagi, kan tadi ada 5 fi'il. Sekarang yang 2 fi'il. Berupa lafaz lam yadribu dan mereka. Mereka berarti 3 orang atau lebih. Mereka, ya, mereka laki-laki. Mereka telah tidak memukul. Terus walam tadribu, Anda sekalian, kamu sekalian. You all, Anda sekalian, Anda yang kamu orang 3 atau lebih. Lam tadribu, kamu sekalian telah tidak memukul. Kadzalika, ya, adalah, ya, semacam tadi lafaz lam yadriba dan tadriba, ya. Majyumani, apa majyumani? Kadzalika adalah semacam lafaz lam yadriba dan lam tadriba, apa majyujami atau majyujami. Adapun keduanya lafaz lam yadribu dan lam tadribu adalah lafaz yang dijazmkan. Fauma, maka keduanya lafaz lam yadribu, ya. Walamatu, nah itu saya kembali ke atas bacanya. Jadi walam yadribu, adapun lafaz lam yadribu, walam tadribu adalah, ya, kadzalika, kedua lafaz itu adalah, ya, apa majyumani, 2 lafaz yang dijazmkan. Wa alamatu jazmima, adapun tanda i'rab jazmnya keduanya, ya, lafaz lam yadribu dan lam tadribu adalah hakunu, yaitu melempar huruf nun. Asalnya yadribuna dan tadribuna, ketika kemasukan amil jazm berupa lafaz lam, maka menjadi lam yadribu dan lam tadribu. Lalu wawunya apa wawunya? Wal wawu, adapun huruf wawu adalah fa'ilun, sebagai fa'il. Jadi fa'il wawu menunjukkan jamak. Lam yadribu, mereka telah tidak memukul. Kalau lam tadribu, kamu sekalian, jamak juga, 3 orang atau lebih, kamu sekalian. You all, kamu sekalian telah tidak memukul. Sekarang yang terakhir, tinggal contoh yang terakhir, namanya tadi al-af'al al-khamsa, kata kerja yang 5 lah, tinggal 1. Walam tadribi, ya. Adapun lafaz lam tadribi adalah majzumun, lafaz yang dijazmkan bilang dengan amil jazm berupa lafaz lam, artinya tidak. Wa alamatu jazmi, adapun tanda i'rab jazmnya lafaz tadribi adalah hadfun nun, membuang huruf nun. Wal ya, adapun yaknya lafaz tadribi adalah fa'il, menunjukkan pelakunya seorang wanita berupa Anda. Anti, Anda seorang wanita. Jadi hanya disimpan, kata gantinya antinya itu tidak ditampakkan. Lam tadribi itu menunjukkan bahwa Anda seorang wanita atau anti telah tidak memiliki. Nah, wallahu, adapun Allah azza wa jal adalah wa subhanahu, ya, seraya maha suci Allah wa ta'ala, dan seraya maha luhur maha suci. Bukan kok tidak kecipratan kotoran, tapi maha suci, maha luhur artinya tidak mempunyai cacat. Jadi maha suci artinya serba sempurna, serba baik, tidak ada cacatnya. Itu maha luhur, maha suci maksudnya. Tidak seperti makhluk, maha suci, ya.
tidak kotor atau tidak hadas loh. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak ada tubuhnya, tidak ada roh yang maha suci, itu artinya kata kiasan maha, ya artinya sangat sangat tidak memiliki cacat dan sangat-sangat serba sempurna. Diri Allah adalah alamu, ya, yang lebih mengetahui terhadap kebenaran. Kiranya berbagi kita pada pagi ini, yaitu hari Minggu, ya, hari Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023 pada jam 5.58, jadi hampir jam 6 ini kita sudahi. Semoga salah khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni. Begitu segala hal yang tidak berguna yang meluncur di dalam pengajian ini juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan yang benar juga moga-moga Allah Ta'ala berkati, akan Allah Ta'ala jadikan ilmu yang manfaat, amin, yang nanti bisa kita ambil catatan amal soleh atau pahalanya walaupun kita sudah ke alam barzakh atau alam kubur hingga datangnya hari kiamat, amin, Allahumma amin. Baik kita dan kedua orang tua kita, juga leluhur kita, anak cucu kita hingga kiamat, amin, Allahumma amin. Juga untuk seluruh umat Islam, amin, Allahumma amin. Dan tutup, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ali lamiddin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiqu li aqwamit thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ala kulli khali wa ni'mah. Wa nakhussu khususan ala nikmatil imani wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.